Jumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita. Saya ingin hendak membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini. Oleh karena itu firman Tuhan terdapat dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-6 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang sebagai firman itu sendiri, kami hendak ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkenanlah Tuhan menyatakan kuasa untuk kami dapat memahami, mengerti apa arti firman bagi kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, bersabdalah bagi kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Keluaran pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, di sana diperkatakan pengutusan Musa. Ayat 9 berbunyi, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada, dari kebenaran firman Tuhan kitab Keluaran pasalnya yang ke-6 ayat 9 hingga ayat yang ke-10, saya mengangkat satu tema kecil dengan kita renungkan bersama di saat ini, dengan tema yang berbunyi, Dia yang berjanji adalah setia. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, setiap orang tentu dia membutuhkan jaminan yang pasti. Di saat hidup ini harus terus berhadapan dengan ketidakpastian. Ada yang merasa aman, bahkan juga ada yang merasa terjamin, baik itu dengan harta yang berlimpah, tetapi juga mungkin dia mempunyai jabatan yang tinggi, bahkan dia hidup dalam kehidupan yang mapan. Namun persoalannya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semua yang dianggap yang bisa menjamin, tentu ini juga dapat lenyap dengan seketika. Yang dianggap dapat menjamin hidup, ini justru memerlukan jaminan agar terus ada. Nah, adakah jaminan yang pasti? Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita melihat dari kebenaran firman Tuhan Keluaran pasal yang ke-6 ayat 9 ayat yang ke-10, di mana kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan ini bahwa Musa dia diperintahkan Tuhan. Nah, Musa ini diperintahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Ini mereka harus keluar dari Mesir ke tempat yang Tuhan sudah janjikan. Namun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa Tuhan memerintahkan Musa untuk dia harus mendatangi Firaun. Namun ketika kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi gerakan Musa? Ada suatu keraguan dalam diri Musa. Nah, terbukti Bapak Ibu ketika kita membaca pada ayat yang ke-11 dan yang seterusnya, terbukti bahwa ia pun mengatakan, aku seorang yang tidak petah lidahnya. Nah, keraguan apakah dirinya dapat berkata-kata di depan bangsa Israel, tetapi juga di hadapan Firaun. Musa bertanya-tanya. Padahal Bapak Ibu kalau kita memperhatikan, Musa ini orang yang juga mengikuti Tuhan. Tetapi di ayat yang ini kita menemukan bahwa ada sebuah keraguan daripada Musa. Musa berkata bahwa Tuhan, kau yang bicara saya belum terdengar apalagi saya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bahwa ketika Musa berkata aku seorang yang tidak patah lidah, dan keraguan yang ada di dalam diri Musa ini, bahwa Musa mau berkata-kata di depan bangsa Israel tetapi juga di hadapan Firaun, ada sebuah kebimbangan. Apakah ia sanggup untuk memimpin satu bangsa yang besar menuju suatu tempat yang baru? Namun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam ayat-ayat yang selanjutnya kita membaca dan kita ketahui bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan mengerti, Tuhan mendengar apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Oleh karena itu Tuhan tahu betul isi hati dan perasaan Musa.
Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan memberikan jaminannya, yaitu dirinya sendiri, dengan dia berkata yang sangat tegas, akulah Tuhan. Kita melihat pada ayat yang ke-12, di sana diperkatakan, akulah Tuhan, jaminan yang luar biasa. Jaminan yang diikuti dengan penjelasan Tuhan sendiri tentang apa yang sudah dilakukannya di dalam sejarah nenek moyang bangsa Israel. Dan setelah itu kita melihat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, begitu luar biasanya Tuhan ketika ia menyatakan kuasanya, yaitu dia mengadakan perjanjian damai sejahtera, janji yang sungguh untuk menenangkan Musa. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, menjadi sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita. Apakah kehidupan Bapak Ibu dan saya di saat ini kita membutuhkan jaminan agar hidup kita baik? Kita tidak bisa mencari jaminan yang pasti di dalam dunia ini, tetapi kita hanya dapat mencari jaminan yang pasti hanya di dalam Tuhan, karena jaminannya adalah Tuhan sendiri. Bisa jadi Bapak Ibu, ketika kita mencari jaminan di luar daripada Tuhan, bisa jadi kita akan menemukan begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan yang datang silih berganti dalam hidup kita. Ada riak, tetapi juga ada gelombang yang besar yang siap menghempas kehidupan kita. Tetapi ketika kita mencari jaminan di dalam Tuhan, maka jaminan Tuhan ini adalah penyertaan dan kekuatannya selalu nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, meskipun bangsa Israel dia ragu, Tuhan tetap melangkah untuk menyelamatkan mereka. Bapak Ibu yang diberkati, dimanapun kita berada, kalau saat ini kita merasa jemu, kalau saat ini kita merasa putus asa, mungkin karena pekerjaan kita, mungkin karena beban keluarga kita, mungkin karena pergumulan kita, marilah kita mencoba untuk kita berhenti sejenak, dan kita mau mengingat bahwa Tuhan itu sedang bekerja. Meskipun tidak terlihat, namun Tuhan berjanji untuk melepaskan kita. Bukan sekedar dia membiarkan kita dalam beban, tetapi juga kalau di hari ini kita ada dalam masalah, dan masalah itu membuat kita tawar, jangan biarkan penderitaan mau membutakan kita dari setiap kesetiaan janji Tuhan. Mengapa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Karena Keluaran pasal 6 ayat 9 ini mau menggambarkan bahwa bangsa Israel yang menolak mendengarkan janji Tuhan karena keputusan dan beratnya perbudakan. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan tetap bertindak untuk menyelamatkan, meskipun terkadang kita sulit untuk percaya. Namun janji Tuhan ya dan amin. Dia yang berjanji, dia adalah yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, janji Tuhan dalam seluruh langkah hidup perjalanan kami selalu mendatangkan sukacita. Kami percaya Tuhan tidak ada badai yang tidak dapat diteduhkan. Ketika pun kami ada dalam posisi bangsa Israel, bahkan juga mungkin kami ada dalam posisi Musa, firman mau mengajarkan kami untuk kami mau mengenal benar siapa Tuhan kami. Ketika kami mengenal Tuhan kami, kami tidak akan mudah putus asa, kami tidak akan mudah kecewa, karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk bagian firman ini menguatkan iman percaya kami, tapi juga mengkokohkan iman kami untuk kami tetap mau setia, untuk kami mau tetap percaya bahwa seberat apapun pergumulan kami di dalam dunia ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Namun kasih dan setia Tuhan senantiasa menolong kami untuk kami dapat keluar dari setiap pergumulan yang mungkin kami anggap berat sekalipun.
Bapa dalam kerajaan sorga, berkatilah Engkau akan kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klafos dimanapun mereka berada, dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan dan pelayanan. Keluar masuk mereka Tuhan pelihara, sehingga mereka tetap percaya Allah yang mereka sembah adalah Allah yang sungguh menyatakan kasih dan kuasanya. Janji Tuhan, ya dan amin dalam kehidupan pribadi lepas pribadi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah channel Klafos Sukacita ini, sehingga lewat channel ini banyak jiwa yang akan terus dimenangkan lewat setiap pemberitaan firman yang disampaikan oleh bibir mulut hamba-Mu yang Tuhan pakai, yang Tuhan utus untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud dan isi hati Tuhan bagi setiap orang yang rindu mendengarkan suara Tuhan lewat setiap kebenaran-kebenaran firman. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Maka terpuji-pujilah nama Tuhan kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.